Halo semuanya, selamat datang di channel Ina News TV, ya seperti lagi di Gar Motif, garap dunia otomotif. Baik lagi di segmen Second Motif, karena hari ini gue akan mereview salah satu mobil yang sebenarnya agak cukup langka, cuma menurut gue mobil ini keren dan fiturnya sangat banyak. Cocok banget untuk kalian yang mencari mobil kapasitas cuma 5 penumpang, ya kan? Tapi dengan fitur yang melimpah, dengan harga yang sangat reasonable. Ini dia di samping gua, Suzuki CX-4 S-Cross tahun 2018. Oke, mari kita lihat apa aja nih fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobil ini. Oke, kita mulai dari bagian eksterior dulu, terutama di bagian muka depan ini. Kalau menurut gue pribadi sih, desainnya sih masuk ya, keren, enak dilihat, kayak proporsional aja gitu, pas dengan grill yang sangat keren ini. Dan sedikit sejarah mengenai mobil ini. Jadi, mobil ini pertama kali diluncurkan di Indonesia itu pada tahun 2006 ya. Dan di generasi keduanya itu di tahun 2013 sampai di tahun 2015 itu menggunakan kata-kata S-Cross. Dan yang gue review ini adalah yang facelift ya, di tahun 2018. Cuman diregister di plat nomornya di tahun 2019. Jadi ini yang facelift ya. Dan yang gue heran kenapa mobil ini, kenapa ya agak kurang laku. Padahal ini fiturnya sangat mumpuni sekali untuk di kelas saya. Di bagian lampu juga sudah menggunakan lampu HID. Dan ini satu-satunya mobil yang lampunya, ini sudah ada lampu DRL. Cuman nggak ada lampu senjanya. Dan ini lampu proyektornya ini sangat besar, bahkan lebih besar daripada lampu proyektornya Pajero atau Fortuner. Jadi kalau di jalan tuh kelihatan seperti orang melotot, matanya tuh nonjol gitu, sangat besar banget. Dan ini sudah HID. Dan di bawah juga ada lampu fog lamp yang masih halogen. Dilengkapi juga ada bumper yang berwarna silver ini, ya karena kan ini emang identitasnya sebagai mobil crossovernya, ya kan. Ya namanya juga CX-4 S-Cross gitu kan. Oke, mari kita lihat di bagian dalam kap mesin ini. Oke, ini dia mesin yang digunakan oleh Suzuki CX-4 S-Cross. Berkode mesin M15A, berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga 109 horsepower dengan torsi 138 Nm. Disalurkan ke dua roda depan, bertransmisi otomatis 6 percepatan dan ada yang manual 5 percepatan. Dan itu ada modul ABS-nya dan rapi ya, bi quality-nya. Tuh ada karet-karet, ada peredam juga. Dan ini mobil tahun 2018 dan masih rapi kualitasnya. Dan mesinnya juga masih bersih sih, terawat banget. Ya masih dibilang baru sih, masih 4 tahun ya kurang lebih. Dan ini dia bagian ini selang AC-nya masih bagus banget dan masih dingin banget. Padahal kalau dilihat dari situnya sih udah mendekati umurnya ya, 100.000 km. Dan ini kilometer sudah 88.000, makanya sudah mendekati dan masih terawat dengan baik. Oke. Ini dia di bagian sampingnya, desainnya sih simple, elegan ya, nggak aneh-aneh. Dan di bawahnya juga ada underguard yang berwarna silver. Ke profil bannya ini menggunakan ban Continental yang sangat amat kualitas sangat bagus ya, dengan ukuran 205/60 ring 16. Keempat remnya sudah menggunakan rem cakram. Dan ini ban saking bagusnya, jadi owner waktu itu pas lagi keluar kota di jalan tol itu langsung bermanuver aja dan tetap stabil. Jadi bannya ini bagus ini. Oke, dengan emblem PVT. Oke. Ini juga ada roof rail yang bahan material menggunakan aluminium. Oke, kita akan masuk ke bagian interiornya, tapi gua akan masuk dengan cara yang berbeda. Wah, set deh, gue bisa nembus pintu ini. Oke, ini dia di bagian interior ya. Lagi-lagi gue bilang desain dashboard di interiornya ini sih simple, elegan, nggak desainnya aneh-aneh, dan kualitas material yang dipakai juga bagus. Nih yang di bagian sini nih udah soft touch tuh. Cuman ya di bagian atasnya sih masih hard plastik. Begitupun juga di door trim juga masih hard plastik. Cuman di bagian armrest ya, di bagian tengahnya sudah menggunakan material yang empuk-empuknya. Dan ini di sekitaran kisi-kisi AC ini bahan material ini aluminium nih. Tuh, di setir juga tuh.
Nah, ngomong setir sudah dilapisin kulit, dan ini setirnya ini persis sama Suzuki R3 ataupun Suzuki Swift gitu. Mungkin satu model. Oke, untuk posisi setirnya, tilt aja. Oh, sudah teleskopi. Keren. Dan lumayan jauh lagi teleskopiknya. Jadi posisi mengemudinya sih sangat ergonomis banget ya. Di belakang setir juga sudah ada handle pedal shift karena mobil ini sudah bisa menggunakan mode manual. Nah, di kiri sudah ada tombol-tombol untuk mengecilkan, mengedekan volume, dan ini ada tombol Bluetooth. Dan di kanan sudah ada cruise control. Kan gue bilang ini mobil sebenarnya fiturnya sangat banyak. Cuman kenapa ini kurang laku tuh ada cruise control tuh. Oke, di bagian tengah sudah menggunakan audio touchscreen yang sudah terintegrasi dengan Bluetooth. Cuman kayaknya agak kurang respon ya untuk touchscreen-nya ya. Tadi kayak gue mau mencet OK aja tuh lama banget gitu. Tuh agak kurang respon sih kalau kata gue. Layarnya 17 inch ya ini ya. 7 inch maksudnya, salah. Dan ini AC sudah auto climate, cuman masih single zone. Tuh, sudah digital kan. Ini kayak R3 juga kayaknya ya. Oke, di bagian tengah ini ada armrest yang bisa diatur tuh, bisa dimaju mundurkan. Sekaligus ada storage juga. Tuh, lumayan agak dalam lagi. Ya, rem tangan masih menggunakan otot, belum elektrik ya. Nah, ini transmisinya nih, 6 percepatan ini. Ini ada power outlet, cuman belum ada yang ininya ya, belum ada slot USB. Sampingnya ada laci biasa yang sudah semi soft opening. Nggak soft opening banget, cuman nggak gubrak juga. Dan ini yang keren, sini sudah auto dimming. Untuk di kelas ini sudah ada fitur auto dimming, jadi sudah bisa meredupkan secara otomatis kalau ada tembakan lampu dari belakang. Oke, seperti biasa di sini juga ada, ini sudah ada kaca, ada lampu, sun visornya, di bagian setir pun juga ada, dan ada tempat kacamata. Oke, good. Dan ini joknya menggunakan kulit ya, cuman masih bagus, cuman ya biasalah pemakaiannya, ada gores-goresan kayak gini, cuman masih bagus kulit ya, nggak ada sobekan atau apa. Oh iya, posisi joknya ya biasa sliding, ada head adjuster ya tuh, jadi bisa diatur secara selera. Begitu pun seat beltnya tuh ada head adjusternya tuh. Lengkap ini mobil, gokil. Dan di kaca bagian depan ini sudah ada defogger juga, jadi lengkap, depan belakang sudah ada defogger ya. Sebenarnya yang paling penting itu defogger itu ada di kaca depan, karena kan kita melihat langsung itu ke depan bukan ke belakang. Jadi kalau embun ya langsung otomatis hilang sendiri. Itu sebenarnya paling penting itu defogger di bagian depan. Oke. Dan di instrumen ininya nih, speedometernya juga lengkap, ada beberapa settingan ya. Banyak sekali ininya, menu-menunya. Nih, kemarin kita lihat. Tuh, biasanya ada rata-rata konsumsi BBM, ada range-nya segala macam. Nah, yang sebelah kiri kalau kita mau lihat. Dan kilometer sudah 87.000 ya. Oke, di sini ada beberapa settingan lah. Cuma kalau itu juga pencet-pencet kok nggak ini ya, nggak nongol-nongol di layar ya. Ya pokoknya gitulah. Oke, mari kita lihat di bagian roll keduanya seluas apa. Oke. Kita masuk ke bagian interior ya, di bagian roll keduanya. Oke. Nah, ini kan tadi udah gua atur ya posisi mengemudi gua berbadan tinggi 179 cm dan legroomnya pas, cukup kok. Tuh, masih ada space juga. Headroom juga masih pas, nggak mentok. Dan untuk posisi duduknya sih cukup rileks ya. Ini bisa dimundurin lagi nggak sih? Oh enggak, jadi cuma satu step ya. 1, 2, oke. Kasar banget bunyinya. Ini cuma satu step aja. Dan headrestnya sih empuk, enak, nggak kaku lah. Ada armrest juga dan ada 2 cup holder. Cuman coba armrestnya agak ke atasan dikit aja.
mungkin akan lebih enak ya. Cuma agak ke bawah, cuma nggak ke bawah banget sih. Ini ada hand grip juga, ada hook juga bisa naruh gantungan. Ini juga banyak hook di mobil ini. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak gantungan, praktis banyak. Dan di sini juga ada 2 storage laci kanan kiri ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi sih. Di tengah belum ada headrest, belum ada seatbelt 3 titik juga. Ya mungkin di mobil tahun 2018 ya belum terlalu lengkap ya, belum terlalu diperhatikan ya. Di bagian tengah juga polos, nggak ada apa-apa, nggak ada AC, nggak ada buat ngecas, nggak ada juga. Oke, ya door trim sama kiri depan masih hard plastik, cuman ini udah soft touch sama armrest ya. Dan ini yang tadi gue bilang bahan material sudah menggunakan aluminium. Di bawah ada cup holder 1 sama ada speaker. Dan speaker di mobil ini tuh banyak ya, sampai di depan. Nah itu di bagian tengah tadi gue lupa ngejelasin. Di bagian tengah tuh itu adalah subwoofernya. Nah kanan kirinya itu tweeter. Oke, ada lampu kabin juga. Oke. Ya cocok lah mobil ini untuk yang baru berkeluarga atau yang kapasitas keluarganya cuma berempat. Mobilnya sangat pas dan harganya sangat reasonable. Di bawah 200 juta sudah mendapatkan mobil yang fiturnya banyak dan sudah teruji dari kualitas mesinnya awet, nggak rese lah gitu, nggak banyak rusak segala macem. Pokoknya untuk dijadikan mobil tempur kata gue pas. Oke, sebelum gue ngelihat kapasitas bagasinya seluas apa, gue mau ini lihat desain belakangnya. Kalau desain belakangnya sih apa ya, nggak ada perubahan dibandingkan CX-4 S-Cross yang sebelum facelift ini, masih sama-sama aja. Emang keseluruhan mobil ini sih desainnya ini simple tapi enak dipandang gitu loh, jadi nggak ada desain yang aneh-aneh. Coba andaikan saja ini ditambahkan spoiler, pasti akan jauh lebih keren. Di sini ya ada 4 buah sensor parkir, cuman belum ada rear kamera. Cuma sudah ada rear defogger, ada wiper belakang, ya ada high mount stop lamp juga, dan ada washernya. Ya seperti biasa. Dan ini ada antena tapi belum shark fin antena. Oke, kita lihat bagasinya. Nah, ya semi electric power back door lah ya. Nah, bagasinya sih luas ya dan rata lantai. Cuman mobil ini seharusnya ada cover penutupnya gitu untuk safety dari maling. Cuman ini lagi dibersihkan, lagi dicuci ya. Dan ini di balik ini ada. Nah, jadi ini pas kita mau butuh ban serep, nah ini bisa ketahan tuh. Jadi nggak gubrak gitu, ya praktis. Nah, ini ada ban serep full size, cuman masih pelek kaleng ya, nggak pelek sama seperti yang lainnya. Dan ini juga masih menggunakan ban serepnya sama menggunakan ban Continental dengan ukuran yang sama persis. Nah, cara nutupnya udah tinggal gini. Nah, kelar deh. Itu rata lantai ya. Apalagi kalau kita masih butuh space bagasi yang lebih, nah ini tinggal dilepas aja. Nah, cuman tadi headrestnya lupa gue turunin tuh, jadi nyangkut. Nah, ini juga. Nah, tuh, ya lumayan lah, hampir rata lantai ya, walaupun agak sedikit menanjak dikit ya, cuman ya lumayan. Lu mau rebahan di sini juga bisa, ini gelar karpetnya kecil-kecilan. Oke, mantap. Dari sini juga ada 2 storage ya, tuh bisa naruh barang-barang di sini. Dan ada lampu bagasi dan ada Pro Octave di sini tuh. Gila, oke, mantap. Oke guys, cukup sekian mengenai review dari Suzuki CX-4 S-Cross yang facelift ini tahun 2018. Kalau menurut gue pribadi, jujur sih gue suka sama desainnya karena simple ya, nggak ada desain yang aneh-aneh dan enak dipandang gitu kan. Apalagi dibandingkan yang sebelum facelift, kalau di bagian mukanya tuh agak kurang, tapi yang ini pas, apalagi dengan grill yang sangat gagah ini. Apalagi ini dengan kondisi yang masih sangat bagus ya. Ini mobil masuk 4 tahun ya, dengan kilometer sudah 87.000, tapi kondisinya masih sangat bagus. Oke, untuk jauh lebih lengkapnya kita akan setelah video ini akan wawancara dengan ownernya, bagaimana beliau impresinya menggunakan mobil ini dan
Ya walaupun baru, cuman mungkin bisa sedikit nanti dijelaskan gimana konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.